Pemirsa, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi resmi menghapus sistem tenaga honorer di lembaga pemerintah pada tanggal 28 November 2023. Untuk menggantikan itu, pemerintah berencana merekrut pekerja alih daya atau outsourcing. Kebijakan penghapusan tenaga honorer di lembaga pemerintahan tertuang dalam Surat Menteri Pan-RB tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditandatangani Menpan Cahyo pada 31 Mei 2022. Menyikapi penghapusan tenaga honorer ini, pemerintah Provinsi Kepri belum menyiapkan skema khusus terhadap penerapan dan masih akan mempelajari kebijakan tersebut. Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara mengatakan, pengaturan tentang tenaga honorer telah ada sejak 2019 lalu, di mana masa itu pemerintah juga melarang penerimaan tenaga honorer, dan kebijakan itu diterapkan daerah dengan tidak menerima lagi tenaga honorer K1, K2, dan K3. Yang dulu di THL, K1, K2, dan sebagainya, dulu juga sudah disebutkan. Tetapi kenyataannya di daerah diperlukan. Nah, ini apa? Bagian yang harus dua sisi dipikirkan. Karena kalau semua harus dihapuskan, pengangguran terbuka juga akan naik. Kemana mereka akan bekerja? Nah, makanya cara mendidik sekarang yang harus diubah, yaitu kemandirian dan kepiawaian untuk memprofesikan dirinya. Sehingga mampu bekerja dimanapun dan mampu menghasilkan apapun. Namun di sisi lain, pemerintah daerah membutuhkan tenaga honorer guna membantu kerja pelayanan. Sehingga yang harus dipertimbangkan jika seluruh tenaga honorer dihapus, maka akan menambah ribuan pengangguran baru. Persoalan itu pun tidak bisa diselesaikan dengan membuka penerimaan PNS dan P3K. Mengingat penerimaan formasi PNS dan P3K yang selalu terbatas setiap tahunnya. Kemudian penerimaan itu juga akan dipertimbangkan masa pengabdian dan faktor lainnya. Tim Liputan GoTV News melaporkan.